ini akan disampaikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa alasannya? Rasulullah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sholawat yang diucapkan, yang dilantunkan oleh umat ini sampai kepada engkau, sementara engkau sudah meninggal, bahkan sudah menjadi aku istilahnya?" Maka dijawab oleh Rasulullah bahwasanya Allah ini mengharamkan tanah ini memakan jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai kata ada yang berani membuka jenazah makam Rasulullah, aku yakin, saya yakin bahwasanya jasad Rasulullah itu masih utuh. Aku yakin, ya kan? Jangan sampai Rasulullah, pamannya saja Sayyidina Hamzah, begitu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, ternyata beliau jasadnya juga masih utuh. Apalagi jasad Rasulullah yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat yang kita sampaikan tadi, kita tawasulkan kepada baginda Rasul. Semoga ini menjadi perantara tawasul kita, nantinya kita ini mudah ditandai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dituju, oh itu majelisnya malam Jumat, masih ini masuk kamu ya. Insya Allah, amin. Ya harus pede. Jadi umat Rasulullah tak pede. Nah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan bersama-sama. Ini kan ceritanya ngaji. Ceritanya itu pidato, tapi ceritanya ngaji. Dan itu kalau ngaji serius, saya ngantuk silahkan ngantuk, karena ini waktunya agak lama ya. Pak saya itu bilang nanti selesai jam 10. Gimana Pak Bin? Oh, Alhamdulillah. Karena begini kata Sayyidina Maliki, orang yang berakal, orang yang berakal itu tidak pantas menanyakan mengapa menghormat daripada hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang berakal. Jadi kalau ada orang ngomong ngapain memperingati Maulid, berarti tidak akal. Bukan saya yang ngomong ya. Tapi memang juga saya Maliki bahwa selama kita punya akal, tidak pantas bertanya mengapa kita memperingati Maulid baginda Rasul. Karena sama halnya begini, sama halnya kita ini tidak bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangin ini, jujur aja ya, walaupun laki-laki jujur. Kira-kira kita senang nggak kelahiran anak kita? Senang deh. Padahal nasibnya nggak jelas. Kan belum jelas nih. Kan masih baru lahir, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana nasib anak kita. Belum jelas, ya kan? Itu aja kita senangnya sudah luar biasa. Loh, Rasulullah inilah sebagai penolong kita, sebagai yang menjadi syafaat bagi kita, yang segala-galanya. Masa tidak senang dengan lahirnya Rasulullah? Oh, iya. Makanya saya balik betul nih kan. Nah, maka kalau selama orang itu berakal, tidak pantas bertanya mengapa engkau memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama saja tidak senang. Sementara Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati Rasulillah fa bidzalika falyafrahu." Allah berfirman, "Qul katakan wahai Muhammad, dengan fadilah dariku saat ini." Kalau ada majelis saat ini, orang di sini duduk sini, yang susah gelisah lebih baik langsung angkat kaki dan pulang. Mengapa? Tidak sesuai dengan firman Allah. Saat ini kita hakul yakin lagi mendapatkan fadilah, fadl, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai ada yang susah gelisah, mesti pengen mulai, kalau dibujuk nih kan sunnah Rasul ya. Lebih baik jangan ditunda-tunda, langsung aja. Masalahnya dosa, Pak. Secara hakikat kita itu maksiat. Di saat Allah menentukan kita di jalannya Allah,
Di saat Allah menentukan kita mendapatkan fadilah karunia Allah Ta'ala, kemudian kita tidak happy. Ini bermasalah kayaknya hatinya ini. Ya, saya katakan lagi, kalau malam ini ada yang gelisah, susah, langsung cari ke dokter spesialis. Kayaknya tidak beres dengan otaknya. Nah, bertentangan dengan firman Allah, karena saat ini aku yakin ditunjuk, dipilih oleh Allah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di sana di saat happy dengan maksiat di pantai dan sebagainya begitu happy-nya. Di kafe-kafe happy-nya luar biasa. Sampai kita saat ini di jalan Allah mendapat karunia Allah, kemudian tidak happy, kok susah, kok belajar, tidak beres itu. Maka wajib, senang itu wajib, karena siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmati Rasulillah, dengan rahmat kasih sayangku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus hanya sebagai rahmatan lil alamin. Maka rahmat saat ini, malam ini kita lagi menikmati karunia rahmatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi hakikatnya Rasulullah adalah pertama, pungkasan atau awal daripada pemimpin, juga sekaligus akhir daripada pemimpin. Di Rasulullah punya dua titel, Sayyidul Anbiya juga Akhirul Anbiya. Ini titel Rasulullah, hakikatnya begitu. Jadi kayak Nabi Adam mendapatkan gelar Nabi. Nabi Adam itu diberikan karunia oleh Allah, dan seluruh Nabi semuanya hakikatnya adalah berkat rahmat karunia Allah yang diberikan oleh baginda Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Kalau kagak ada rahmatan lil alamin, maka tidak ada jaminan. Karena alam semesta ini diciptakan karena juga rahmat kasih sayang Allah melalui rahmat dari alaminnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata sebab bukan karena rahmatul alamin, kita itu tidak bisa senang-senang sama buju-buju, tidak bisa kan? Tidak bisa. Walaupun laki-laki, kalau bukan karena rahmatnya Allah lewat Rasulullah, tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya. Yes, kita lanang, tapi enggak enak setol belet orang itu. Karena rahmat kasih sayangnya Allah, rahmatul alamin Rasulullah, sehingga kita itu ada punya rasa. Begitu dia mulai jenis langsung ting, nyentuh. Andai kata bukan karena rahmat kasih sayang Allah dengan rahmat alamin Rasulullah, tak akan ada kita itu punya kasih sayang, tidak ada. Orang tua tak akan mungkin punya kasih sayang sama anaknya. Anak tidak punya kasih sayang sama orang tua. Laki perempuan tidak ada kasih sayang. Bukan hanya manusia, itu semuanya burung-burung dan sebagainya, semuanya alam semesta. Tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta kasih kalau bukan rahmatan lil alamin yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita patut bersyukur, gembira, senang tidak? Nah, nggak senang langsung pergi ke dokter spesialis jiwa. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmati Rasulullah. Nah, rahmat inilah, kasih sayang ini, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bidzalika falyaqul, dengan itu semuanya, karena kita ditunjuk oleh Allah saat ini bersama-sama di majelis zikir, majelis taklim, ini tidak akan mungkin kita bisa melakukan kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur sudah tidak kebayang syukur kita kepada Allah dikarenakan kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Andai kata bukan karena hidayah, bisa jadi tidak ada yang datang, bisa jadi 2 tahunnya juga banyak.
Bisa jadi undangan Pak Saiful bilangnya tadi undangnya 100 warga di sini. Yang datang tuh ada berapa ekor. Nah, alhamdulillah. Jadi satu kampung, satu RT, andai kata diundang semuanya, tidak semuanya hadir. Mengapa? Ya udah sanggup pun, karena dipilih oleh Allah. Yang dapat hidayah itu dipilih oleh Allah, tidak sembarangan. Nah, makanya jenengan kok kemudian malah ikut majelis, kayak sudah kena angin siup-siup dari Jennifer itu. Kok waleh aku malam Jumat ketemu Pak Robi terus waleh. Bukan masalah ketemu dengan saya. Yang momen terbaik adalah majelisnya ini loh. Bukan masalah ketemu dengan saya, ya kan? Kalau misalnya saya nggak masalah dimanapun bisa ketemu di pasar bisa ketemu. Tapi majelisnya ini yang membuat kemuliaan. Mekkah Mukarramah Madinatul Munawwarah bisa mulia karena apa Madinah? Dulu tidak ada kemuliaan. Mulianya karena ada baginda Rasul, mulianya karena ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata makam dibedah di manggal langsung tenal sampai alam semesta. Andai. Jadi kemuliaannya bukan karena apa-apa, tapi karena di situ ada baginda Rasul, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa mulia dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa bahagianya kita ini punya nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan jatah syafaat oleh baginda Rasul. Kalau tidak ada syafaat Pak, kita ini kelepek. Apa yang kita andalkan? Sholatnya ala dobal mutio. Sholatnya tidak ada jaminan, ya kan? Hanya syafaat saja jaminannya. Ini sahabat kita. Makanya seperti saya sampaikan, yang bisa memberikan syafaat itu hanya 3. Satu Rasulullah, yang kedua para alim ulama, yang ketiga orang jihad fi sabilillah. Nanti kata jenengan enek bolo, enek konco, enek dulur, tahu perang karo wong kafir, pernah perang dengan orang kafir kemudian meninggal. Itu nanti yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena bagi mereka yang kenal-kenal, kalau tidak kenal ya ngapain? Ya kan? Ngapain? Biar aja sih itu menerima keberkahan. Maka yang mendapat syafaat itu yang kenal-kenal dan dikenal. Kita kan tidak pernah kenal Rasulullah nih, tapi Rasulullah kenal kita lewat apa? Lewat sholawat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dilaporkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ada apa bro? Entah di malam Jumat itu di malam hari musolanya telah pada sholawat kepada aku. Oh ya oke, itu umatku yang hebat itu. Langsung dilaporkan. Nah gimana gitu? Tak percaya kan? Hah? Tak percaya? Orang percaya kalau saya aku yakin percaya. Karena ini adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat sayyarah. Kalau Allah itu punya 2 malaikat sayyarah khusus yang muter-muter. Khusus malaikat khusus hanya mencari majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir. Itu aja khusus itu malaikat sayyarah ini. Itu aja. Setiap hari montang-manting mundar majelis sana kemari. Kalau begitu dapat langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya sampai ini. Maka kita ini saat ini kalau andai kata kita tahu malaikat, ini pada duduk di samping-samping itu. Tuh. Terus saya aku yakin. Nah, jadi kayak masalah maulid ini kan memang beberapa versi. Artinya ada yang mengatakan tidak perlu memberikan maulid, ngapain, apa gunanya. Nah, kita ini taunya kan dari para ulama ya, kita taunya kan dari para ulama. Kalau tidak ada ulama kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Di Jawa Timur, saya tidak perlu ulama, saya mau langsung belajar kepada Rasulullah. Bingungnya dia. Lu kayak apa mau belajar kepada Rasulullah? Rasulullah sudah tidak ada. Lah aku
kok baru sahabat yang mana? Nah, tidak ada. Karena kita adalah makanya ulama itu dijamin, al ulama warasatul anbiya, dijamin pewaris para nabi. Dan kita tahunya segala hukum itu juga dari para ulama. Maka di sini saya akan membacakan apakah pendapat ulama tentang masalah maulid. Di sini pendapat daripada Ibnu Hajar, aslu amal maulid bid'atun la tudalu ala ahli salaf as-salih min al-qurun at-thalatha walakinna ma'a dzalika qad istadarat ala mahasin wa dituha wa man taharraqa bi amali wal majalis wa ta'jannaba dituha wa kana bid'atun hasanah wala fala wa illa fala. Menurut Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, bahwasanya asal daripada maulid ini bid'ah. Halo. Asal dari maulid ini adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Gambarannya bid'ah itu gini. Kita melakukan amal yang tidak ada kembarannya. Itu namanya bid'ah itu. Orangnya kembarannya zaman Rasulullah. Saat ini yang kita lakukan itu tidak ada kembarannya di saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes lagi kok kira-kira mikir goblok-goblokan. Mungkinkah dulu zaman Rasulullah ini ngumpul-ngumpul seperti ini? Mungkin tak kira-kira? Goblok-goblokan aja, ya kan? Uang perintah sholat aja masih sembunyi-sembunyi, kok mau kumpul-kumpul makan-makan? Nah, makanya otaknya tidak kepake. Jelas, tidak bisa mulai seperti itu. Dulu Rasulullah tidak melakukan. Ya mana mungkin? Dulu itu masih perjuangan baginda Rasul untuk nilai kalimatillah. Berjuang aja susah payah, dikejar-kejar orang kafir, malah nakal orang begini. Apa tidak diselesaikan sama Abu Jahal? CS. Lu mikirin lu, untuk otak nggak dipakai kok. Gue mikir mata, lu kacau. Dimana asal daripada maulid ini bid'ah. Walaupun toh ada hadis mengatakan segini, maulid itu kan ada versi dua. Ada maulid ortodoks, ada maulid modern, ya kan? Nah, ada maulid yang zaman tempo dulu, ada maulid modern. Maulid tempo dulu itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sahabat. Cuma karena mereka dari planet lain itu tidak mau mengupasnya. Kan sudah jelas bahwasanya Rasulullah pernah ditanya masalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tetap Senin kan puasanya. Terus ditanya, mengapa ya Rasulullah engkau puasa setiap hari Senin? Apa kata Rasulullah? Hari Senin ini adalah hari kelahiranku, dan hari Senin adalah hari pertama diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah su'ilah an shaumi yaumil Isnin. Jadi Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin itu kok puasa? Ditanya. Faqal, maka Rasulullah menjawab, fihi wa fi unzila alaih. Karena di hari Senin ini saya dilahirkan, dan hari Senin saya diturunkan wahyu yang pertama. Sehingga Rasulullah sebagai penghormatan syukur kepada Allah maka puasa hari Senin. Yang dari planet lain ngomong nggak bisa. Kalau mau harus sesuai dengan Rasulullah, harus puasa hari Senin supaya sama dengan Rasulullah. Sesuai dengan Padahal ceritanya begini, Mas. Di saat baginda Rasul puasa, di setiap mau buka puasa nih, sahabat-sahabat itu pada masak masakan spesial. Kalau yang punya kambing sembelih kambing, punya ayam sembelih ayam, punya unta sembelih unta. Itu spesial lah. Makanan spesial ini selalu diberikan sahabat untuk Rasulullah buka puasa.
Ini riwayat ini tidak dibawa oleh mereka yang dari planet lain itu. Yang diambil pokoknya Rasulullah itu kalau memperingati kelahirannya puasa Senin, maka bila engkau mengadakan maulid juga harus sama dengan Rasulullah puasa setiap hari Senin. Lega itu pindah tulalah mlebu neraka mlebu dhewe. Aku ra gelem. Lo ngapain ya kan? Lo itu siapa bro? Gitu ya kan? Saya punya Allah yang Maha Pengampun. Mau neraka kek, surga kek. Aku maunya surga dan mau neraka, ya kan? Nah, gitu aja. Lo itu siapa? Baru anak kemarin sore udah ngomong masukkan neraka ke manusia. Itu aja sudah. Lo itu siapa bro? Kepret aja itu sudah. Ngapain? Lo Rasulullah Allah itu kan Maha Pengampun. Allah itu makfur, logikanya mau berpikir. Terus kalau ada manusia memutuskan bahwasanya orang yang biasa tahlil la ilaha illallah mlebu neraka. Lebih baik Allah itu Maha Pengampunnya di mana? Itu berarti kan membatasi Allah Maha Pengampun. Lalu dosa diibaratkan bahkan kuih di lautan. 70 tahun orang masuk melakukan dosa, wes ora tahu kenal Allah 70 tahun. Saat itu mengucapkan la ilaha illallah, mati langsung masuk surga. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Dosa itu 70 tahun lepas pulang semuanya oleh Allah karena Allah Maha Pengampun. Dalam zaman sekarang gara-gara la ilaha illallah malah menemplung neraka. Dulu Rasulullah ini kan hijrah Rasulullah kan dapatnya orang yang kafir supaya mengucapkan la ilaha illallah. Lah sekarang orang yang tahlil la ilaha illallah divonis masuk neraka. Wes otaknya digawe ora itu. Ndak dipakai itu akalnya, bro. Lu wis pokoknya mikir goblok-goblokannya ya kan. Mikir goblok-goblokan wis salah. Apa mana mikir pinter-pinteran. Ya. Makanya maksudnya tuh jangan sampai kita itu terbuai. Terbuai dengan rayuannya dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kalau sampai kita tuh terikut, waduh kayaknya perlu bayar rumah sakit jiwa kayaknya juga. Wis piye wis nyesel ngotot kayak ngene pangkalan. Maka itu tuh wis ampun ya kan. Wis ampun pokoknya sampai pangkat katut iki. Berarti tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah. Sampai katut enggak percaya karo hadisnya Rasulullah. Ini wis roe. Nah, maka setiap hari Senin baginda Rasul puasa. Setiap buka puasa ini sahabat ngantri pokoknya. Ngantri ngasih makanan untuk buka puasanya Rasulullah. Ini yang orsinil. Maulid orsinil. Aslinya kita itu melaksanakan maulid orsinil. Nah, setiap buka puasa Senin terus kumpul makanan yang terbaik, pokoknya yang terbaik makanannya, yang super. Kemudian, terus sahabat itu kumpul, melon nimbrung. Ada juga yang ikut puasa, walau puasa ndak tetap ikut nimbrung. Nah, karena hormat kepada baginda Rasul. Nah, setelah makanan, contohnya, kaca. Nah, misalkan ini makanan dari sahabat. Yo, halo. Coba diserahkan ke Rasulullah. Ini Rasulullah untuk buka puasa. Sahabat ini nggak pernah pergi dari tempat duduknya. Muter. Karena apa? Mencari berkah makanan. Mencari berkahnya. Nah, jadi kadang yang ngomong-ngomongan kayak ini, aku masak apa? Oh, saya masak ayam. Masak opak? Masak loduk. Nah, semua itu mencari berkahnya makanan. Maka oleh Rasulullah didoai, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
sudah jadi. Makanan ini berubah menjadi makanan yang berkah gara-gara doanya Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Makanan bisa menolak dari api neraka. Lu bayangkan, karena apa? Sudah didoai oleh Rasulullah. Ini yang diharap-harap sahabat. Setelah doanya berebut, setelah doanya berebut, jangan dipraktekkan ya kan. Jadi makanan yang dulunya biasa-biasa tidak ada nilainya, begitu diberikan Rasulullah, doai Allahumma barik menjadi makan itu berkah. Siapapun yang memakannya maka akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya karena berkah Rasulullah sehingga terjaga. Yang biasanya malas ibadah karena makanan berkah Rasulullah menjadi rajin ibadah. Akhirnya karena meninggalkan maksiat, rajin ibadah, maka terhalang dari neraka. Wakina ada benar. Itu aslinya daripada maulid yang sudah dilakukan oleh sahabat. Siapa bilang Rasulullah tidak melaksanakan maulid? Siapa bilang sahabat tidak melaksanakan maulid? Ayo, kalau bukan dari planet lain. Maka apa yang kita lakukan setiap maulid itu ada makanan-makanan. Itu siap. Bang Kojen siap ke? Alhamdulillah. Maka itu versi Rasulullah. Versi Rasulullah. Jangan pikir maulid cuma hambur-hambur uang, makanan-makanan. Saya bilang bro, kita juga lapar ini lama-lama. Mak lain, makanan yang masih di rumah sono, di rumahnya Mbah Mukotim atau Pak Saiku, dengan yang di sini sudah lain, bro. Halo, sudah lain. Tumpah nanti. Karena sudah ada nilai untuk diniatkan peringatan maulid. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma. Nasi yang kita bawa dari rumah ke masjid, ke musola untuk niat peringatan maulid, nilainya sudah lain. Setelah itu di masjid itu makanan berkah, maka jenenge berkah. Nah, tahu kan? Jadi wong Jawa pintere luar biasa. Nasi kotak yo judulnya berkah. Kita berkah itu. Nah, piye? Lalu kita ya berkat-berkat, oh maksudnya berkat, wah, wis kok ya mau ya berkat. Aslinya dari barokah. Karena dari niat kita yang biasanya makanan biasa, niat karena Allah, maka makanan itu menjadi barokah. Nah, maka insya Allah makanan yang berkah bisa menjadi tameng dari api neraka. Nah, makanya yang senang tahlil, sing seneng yasinan, insya Allah selalu dapat berkah. Enak ketika NU, iya gitu, lemu pokoknya kan. Pengen gak mangan bengi ya enak berkata terus, barokah urip, ya kan? Sak omah barokah kabeh, ketok-ketok pintu ya enak barokah, mak berkat. Alhamdulillah Pak Yus banyak tak kelone iki lho malam Jumat ya. Nah, jadi Ibnu Hajar aja sudah beliau mengatakan bahwasanya maulid adalah asli sunnah. Tapi begini, as-salih minal qurun walaupun toh la tuqalu an ahadi minal salaf salih minal qurun talatatu walakinna ma dzalika qad istabalat ala mahasin wa dituha man taharruka fi awalil mahasin wa tahabbana la yadun makana yadun hasanah. Bila mana maulid itu dilakukan dengan berbagai macam maksiat, maka disitulah namanya maulidnya bid'ah. Misalnya
untuk memperingati Maulid diadakan lomba adu jagung misalkan. Nah, ini maulidnya menjadi maksiat, ini menjadi bid'ah. Nah, apalagi menyambut maulid lomba kecantikan betis. Ini gak ada teman-teman. Kalau lomba azan sama sholat. Nah, bagus. Dikata Ibnu Hajar, yang penting di situ ada kebaikan. Maka itu bukan bid'ah. Andai kata bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Mengapa kok bid'ah? Karena tidak ada kembarannya. Dulu andai kata lomba adat, dulu zaman Rasulullah tidak ada maulid dengan lomba adat. Lah muadzinnya cuma bilang itu menang toh. Lah iya kan. Nah, tapi kalau maulid itu dibumbui dengan hal-hal yang berdosa, yang maksiat, maka kata Ibnu Hajar, maka itulah yang namanya maulidul bid'ah. Nah, jadi maulid yang asli, yang orsinil ada dipenuhi dengan sedekah makanan oleh para sahabat. Kalau model maulid modern, ada pidatonya, ada sholawatnya, ada joget-jogetnya, tapi bukan joget koplo, yang joget koplo, jadi lagu-lagu saman, kayak di Aceh. Nah, itu yang mengawali adalah Raja Irbil di Irak, yang ngawali. Mengapa? Alasannya begini. Di sini dikatakan bahwasanya 3 kurun ini kata Ibnu Hajar tidak memperingati maulid, mulai sahabat, tabi'in. Jadi setelah Rasulullah meninggal, tidak ada yang melestarikan maulid. Maka ini oleh orang-orang planet lain dijadikan dalil. Kalau tak itu bagus, kalau tak itu baik, pasti pertama kali yang melakukan adalah sahabat. Nyatanya sahabat tidak melakukan, berarti itu tidak baik, dan itu adalah fitnah. Kullu bid'atin dhalalah, dhalatun fitnah. Si takdir iki kok iki. Ucek-ucek sampai lah wis. Kuwi kok iki apale. Kacau. Angel. Alasannya mengapa 3 kurun ini tidak melakukan maulid? Ya. Maulid itu hakikatnya adalah untuk mengingat segala sesuatu yang ada pada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah termasuk terbaik dari seluruh akhlaknya. Kan sebagai teladan kita ini. Jadi untuk menteladani Rasulullah ini, maka salah satu alasan Raja Irbil mengadakan maulid. Lah 3 kurun ini kata Rasulullah adalah kurun yang terbaik. Bahwasanya Rasulullah mengatakan umat yang terbaik itu adalah umatku, juga umat yang ada 3 kurun. Di sahabat, tabi'in ini terbaik. Nah, dikarenakan 3 kurun ini umat yang terbaik, sehingga kenangan kepada Rasulullah ini belum luntur. Jadi kenangan kepada Rasulullah masih belum luntur. Rasa cintanya kepada Rasulullah, keingatannya kepada Rasulullah masih memorinya itu masih ada di memori. Nah, setelah kurun itu, Raja Irbil melihat banyak manusia yang sudah kacau balau, sudah tidak banyak ingat kepada Rasulullah karena tidak banyak menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa Raja Irbil dari Irak itu punya inisiatif mengumpulkan para ulama-ulama pada saat itu, kemudian rapat untuk mengadakan maulid yang niatnya untuk memutar kembali memori kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kumpul semuanya
kemudian diadakan sholawatan, diadakan dai dari Afrika saat itu kalau tidak salah, dainya dari Afrika. Maka saat itulah teringat kembali kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah, perjuangan Rasul dan sebagainya. Akhirnya rakyatnya itu menjadi aman lagi, hidupnya menjadi tentram lagi, banyak yang ibadah dan sebagainya. Terus pokoknya saat itu kerajaannya menjadi yang terbaik dan selalu aman setelah adanya peringatan Maulid yang dilakukan pertama kali oleh Raja Irbil dari Irak. Setelah itu diikuti oleh negara-negara Islam yang lainnya sampai sekarang ini. Nah, sampai di Manggar. Logikanya, misalnya nggak ada yang memperingatkan, nggak ada yang memberikan petunjuk. Orang ulama yang tidak pernah mengadakan maulid, tidak menghikayatkan cerita-cerita maulid, cerita-cerita orang kira-kira kita itu tahu nggak? Tidak bakalan tahu. Wa kullun nakasomin ambai rasul manusan bihidu ada. Setiap cerita kisah-kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa tujuannya? Musabbiqan bi'atab, untuk memantapkan iman kita kepada para nabi, dan kita adalah nabinya Rasulullah, memantapkan iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah ahsanul khuluq, baik-baiknya akhlaknya daripada semua umat. Nah, makanya kita wajib untuk menteladaninya. Nah, bisa menteladani kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang mau ditiru, nah, tidak bisa. Kalau Hafid belum ya? Oh, Hafid saya harus biar kesulitan surah. Ya sekali-kali ini momennya kan luar biasa ini. Maka dari awal saya sampaikan sing Rasulullah dia sedang tobat. Mumpung cek urip, ya kan? Urung tobat terus mati. Nah, dosa wis maksiat ya. Nah, wis sedang tobat sing Rasulullah tobat. Oh, mumpung cenek kene. Olal Habib Abdul Khair Al-Sahabi Rahimahullah Ta'ala fil Fatawi, dalam kitab Fatawi. Amal maulid asy-syarifah lam yusqal an ahadi minas salaf as-soleh minal qurun tadi sama al-fadilah wa inna ma hadatsa fatatu ma la zana ahlul islam fi sabilil amtor wal mudun kabair fa yadluna fi syahril maulid sallallahu alaihi wasallam ya'malul wala'ibul badi'ah al-mustamilah alal umuril bahijah wa fi'ah wa taqafil fi layaliha. Nah, ini beliau mengatakan begini, sedekah fi layaliha bi anwa'is sedekah wa yadhirul surur wa yazidul wafil Qur'an wa sa'una bi qiraatil maulidil karim wa yadhiruna alaihim min barakatillah kullu fadlin aman wa fadlil amin. Bahwasanya beliau mengatakan, ini Al-Hafidz Ibnu Khair As-Sakhawi mengatakan, sama maulid tidak diadakan 3 kurun, tapi maulid ini yang mana pelaksanaannya ini tidak mengandung maksiat. Bahkan mereka mengatakan paginya maulid, kemudian malamnya wa yasaddaquna fi layaliha, juga bersedekah di malam harinya. Nah, pas kan? Pagi misalkan mau mengadakan maulid, maka ibu-ibu biasanya kan pada sedekah bawa nasi kotak, ada yang masak. Ini namanya sedekah filayaliya. Jadi apa yang dilakukan kita semuanya hakikatnya sudah meniru ulama-ulama yang sudah mancanegara. Ini semuanya yang saya sampaikannya adalah bukan ulama dari Indonesia, tapi ulama mancanegara, dari Mesir, dari Arab. Nah, ulama-ulama pokoknya yang dari sana-sana ini. Nah, masalahnya kadang-kadang
ulama Indonesia, padahal betapa luar biasa topnya ulama-ulama yang dari Indonesia. Tapi dari mancanegara pun mengatakan bahwasanya Maulid ini adalah merupakan amal syarifah, pelakuan amal yang mulia. Apalagi kalau di malamnya diadakan sedekahan. Makanya ada nasi kotaknya, ada makanannya, ada kopinya. Ini termasuk sedekahan. Benar, luar biasa. Biar oleh sedekah, wadahul nasurur, dan juga menunjukkan kesenangannya. Makanya sudah saya sampaikan tadinya, kalau peringatan Maulid kok jenengan itu kok susah gelisah, kayaknya tidak ada yang ditiru sudah. Karena mulai Allah sudah menyuruh bahagia, seluruh ulama juga menyuruh bahagia. Kok sampai saat ini, malam ini mumpung ada, kok ada yang susah gelisah, langsung tobat kepada Allah. Wes, mau coba istighfar sing akeh-akeh supaya tidak dosa. Sing unek-unek hati nenek unek-unek kayak gini. Ngobrol berjam-jam, kita ini kan kuat kan ngobrol, padahal tidak jelas gone. Majelis ngobrol kan majelis tidak jelas, obrolan itu tidak jelas. Ngono sampai tengah mangi blek, ngopi, rokok, ngobrol. Ini kan majelis mulia, majelis mulia yang diberkati Rasulullah. Khufat alaihi malaikat, dijaga oleh malaikat. Wa nazalna alaihi sakinah, Allah menurunkan rasa kasih sayangnya, sakinahnya. Wa ghuziyat alaihi rahmah, Allah menebarkan rahmat kasihnya. Kok masih ada yang tidak senang? Ini perlu dipertanyakan. Ya ini, coba karuan enggak? Maka ulama ini mengatakan bahwa Maulid adalah amal yang syarif, amal yang mulia. Maka beliau juga mengatakan apalagi kalau malamnya ada sedekah-sedekahan. Wa itu surur wa zaitul apa lagi? Mubarak. Oh, ya. Jadi menunjukkan rasa senang. Kemudian wayazidul mubarak ini menambah belanjanya. Kalau Maulid nambah belanja. Pak Syekh, misalkan kita tahu Pak Syekh mau Maulid, Pak Syekh titip uang 100 untuk beli semangka, Pak Syekh titip uang 100 untuk beli minum. Itu loh maksudnya. Pak Syekh titip uang 1 juta untuk nyembelih kambing. Itu loh maksudnya. Nambah belanja, ya kan? Yang biasa ada sedekah, nambah sedekah. Kemudian yang dia tidak belanja, nambah belanja. Itu loh maksudku. Maksud ulama itu begitu. Kalau ingin ikuti, ya begitu. Di mana ada Maulid, keluarkan kantongnya, keluar kantongnya. Itu kan bukan milik kita. Iman kerja seharian, oplak ya siapa bilang itu milik kita? Ayo urusan urusan. Aslinya kita kan salah cinta dunia. Loh kita tidak punya dunia kok, yang punya dunia siapa? Ya Allah Ta'ala. Dunia itu kan milik Allah Ta'ala, bukan punya kita. Uang bukan punyanya kok dibuat main-main. Oh, salah gak itu? Salah. Tapi enak ya, tidak punya uang pusing memang. Ya tidak punya uang ya komplak memang, pusing. Uang itu juga penting ya, penting saya bilang uang penting. Maka mumpung masih sehat, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Habis dapat uang, untuk Maulid, itu ya kan? Minallah lillah Allah tokjan. Ini kunci tokjan. Minallah, semua apa yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, kita pergunakan untuk Allah. Itu kan, menafkahi istri ini juga lillah. Ojo duwe sekek karo bojone. Dicapek-capek nih. Sing didelene 1 juta, sing diwene mung 100 perak. Wah, coy. Wong siap.
Itu wajar, itu manusiawi ya kan. Belanja yang terbaik adalah diberikan kepada sang istri. Tidak ada. Tapi jangan banyak-banyak, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti pusing lagi, mau beli rokok minta, beli bensin minta, ya kan? Ya, cari baiknya aja lah. Yang penting ngasih nafkah istri, jangan sampai tidak. Itu lillah. Istri, anak sekolah, nah, itu lillah. Untuk makan yang niatnya adalah supaya kuat ibadah lillah. Loh kan? Itu semuanya kan lillah. Makanya kalau bisa walaupun mau secara kasat mata itu adalah amal dunia, jadikan itu hipnotis jadi amal akhirat. Ya kan? Kita makan ke warung misalkan, kalau tidak diniati itu amal dunia tok, tidak ada manfaatnya. Ya kan? Habis makan di sana lain gurih podo ae modele. Makan sate yang menungui, makan nasi goreng menungui, makan tumpeng gitu. Podo kan? Podo, tidak ada beda. Ya kan? Yang beda diniatkan. Ya Allah, saya makan sate. Ya kan? Sate makanannya kambing supaya ada kekuatan ibadah kepada Allah, nilai akhirat itu. Mangani podo, ngemploki podo, tapi nilainya lain, barokah. Ngono. Dilatih, kelihatannya amal dunia, tapi itu menjadi amal akhirat. Lillah, bro. Lillah. Untuk Allah, rezeki untuk Allah, uang untuk Allah. Pada akhirnya minal lillah Allah, kembali kemana? Ya kepada Allah. Nah, itu kalau tiga itu diterapkan, luar biasa, jadi wali. Wali murid. Nah, dilatih bagi, dilatih sekecil apapun, kita tidak tahu. Menurut kita mungkin itu kecil, tapi bisa jadi menurut pandangan Allah hal yang sangat luar biasa. Karena syukur semuanya diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu insya Allah rezekinya bagaikan air hujan. Iya. Lo rezekinya sangat telah tahu syukur lah. Oleh duit akeh yo dicekel. Apalagi ulah duit titik dilebokne yang terus simpak. Lah akeh ora metu meneh titik. Tapi kalau kita syukur lebihnya kan sudah lah insyakaltum la azidanakum. Lah syukur iki no la azidanakum iki siap nih. Tidak perlu belanja dulu. Kalau kita mau ngasih hadiah orang, belanja dulu ke warung. Kalau Allah kagak, tambahannya sudah disiapkan, bro. Itu kalau Allah. Jangan khawatir, tidak ada mohal orang banyak sedekah kok miskin, mohal orang banyak sedekah kok miskin, mohal orang banyak sedekah miskin. Berarti tidak percaya dengan kodrat iradat Allah SWT. Kalau tidak percaya, buktikan. Halo. Tapi kalau bakhil semakin lama semakin detail, maka akan susah dicirtas kalau malaikat kembaran, ya kan? Kita itu kowe ini bisa kerja gara-gara diberikan jalan oleh Allah, berikan kaki oleh Allah. Oleh duit saya itu duitnya siapa? Sedekahna. Tidak belum sedekah, oh ya selesai. Jajalan. Ya, tak percaya. Tapi kalau betul-betul lillahi ta'ala, wis anggaplah duit iki kene hargane. Anggaplah, maksudnya potong ganda kalian dan anggaplah. Jadi uang itu jangan taruh pikiran. Jadi duit itu juga dilebokne pikiran. Duit itu kayak tangan ini loh. Jadi kan penak ujungnya. Kan penak ujungnya, ya kan? Lek kesannya kan ceblok klutak ngono kan, ya kan? Tapi lek duit itu kayak gini, wih, ribet berpuluh-puluh tahun tak hilang-hilang kok, ya kan? Kowe man melihat, ya kan? Enak betul dari pagi kerja pulang jam 6
Berangkat jam 6, pulang jam 6, keringatan, ngos-ngosan. Ini satu cari uang suruh sedekah. Enak betul. Oh, tunggu aja kau. Ya, tunggu aja. Selesai kau. Wa yadiruna surur mazidul jadi menambah belajar. Wa yasuna bi qiraatil maulidil karim. Kemudian di situ juga dibacakan maulid cerita-cerita. Ya ini kan cerita Rasulullah nih. Cerita-cerita tentang akhlak Rasulullah dan lain sebagainya. Wa yadu alaihim min barakah kullu fadlil amim. Maka kalau itu yang dilakukan kata beliau, maka akan memberikan keberkahan kepada seluruh umat. Itu dah. Itu berkahnya. Maka intinya wes terakhir. Walaupun semua ceritanya ya kan. Wes orang mentolo aku. Setan itu daripada padahal kalau di majlis taklim aku yakin tidak ada setannya Pak. Setan itu kok jenengan anak muda yang majelis, setan itu nangis. Kadang ada sing iso kurang ajar. Kok aku lumayan iso ganggu. Setannya terus nesu Pak. Sing iso-iso ini setane ya kan. Karena kalau sudah ke majelis begini, khofat alaihul malaikat, ditungkepi malaikat setan gak iso mlebu. Halo. Kan tidak salah kan? Setan tidak bisa mengganggu orang yang mau ke majelis taklim. Setan itu musuh-musuhan, semua kurang ajar kampret. Aku ini gak ada kerjaan ini. Makanya semakin lama di majelis semakin gerung-gerung setan ini. Semakin nangis. Sak wong barang paling lama betul. Lah enak itu kan nafsu. Nafsu bekasnya jenengan tuyul-tuyul yang jogo mau, terus bekasnya enek. Jadi wah berat karo piro lama betul. Akhirnya itu nafsunya bekas setan, bekas-bekasnya setan. Kalau semakin lama, Anda sampai jam 3 malam, tuntas setannya. Ayo berani. Siapa yang berani? Semuanya berani tak katakan. Sampai jam 3 lagi. Ayo. Si domboe bengong-bengong. Kalau Jumat itu. Udah rasul. Kalau ulama itu wali-wali kan ngaji nih. Saya dulu kalau sama guru dari Madura Al-Mamrum ngajinya mulai jam 12 sampai jam 3 malam ngaji tauhid Pak. Yang rumahnya di depan Kopi. Nah, almarhum guru Saidin. Nah, itu kalau ngaji dan mulai jam 12 sampai jam 3. Lu bayangkan. Lah masalah di dosa di bojo ndak tanya. Wis pelanggan. Aku langganan ditanya bojo. Iki nek bojo langgananku. Nah orang gumun. Oh saya tidak mau mana seneni bojone pemane aku. Dianggap kayak ganjaran gratis lah, ya kan? Entah seneni bojo aja di rumah nih gratis ganjarannya. Nah nggak akan dikasih apa-apa ya kan? Pas akor-akor. Mas Warung. Boleh ganjaran tak ngetokin duit. Tak kita sorry. Gratis bro. Tapi karena Allah sudah ada masalah. Nah, Pondi Marakaro. Tapi yang jelas ya, semoga dengan peringatan-peringatan Maulid menggugah kita lagi untuk giat menghidupkan sunnah, giat menjalankan sunnah Rasulullah, dan intinya supaya betul-betul kita ini ditandai sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Demikianlah untuk Yasin Tahlil dan peringatan Maulid kecil-kecilan. Tapi bahasanya luar biasa ya, alhamdulillah. Semoga yang kecil ini menjadi ya dididik yang dalam apa kan, semakin kecil akan semakin
Nah, sebenarnya ini sudah ini kan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dohir dan batinah dan selalu menjalankan sunnah Rasulullah dan semoga bersyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.